Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sari Muhammad Iqbal Nasution. Saya mahasiswa Teknik Mesin Universitas Bengkulu. Di sini saya akan menyampaikan tentang hasil review jurnal saya yang berjudul Analisa Frekuensi dan Waktu Frekuensi dari Gaya Pemotongan dan Sinyal Getaran untuk Pemantauan Kondisi Alat. Yang melatar belakangi pada jurnal ini yaitu dalam sistem pemantauan kondisi alat sangat penting dalam aplikasi pengisian mikro, di mana kelembutan alat membutuhkan sistem pemantauan presisi tinggi untuk pengukuran online. Dalam kebanyakan kasus yang dijumpai, kesehatan alat diperkirakan secara tidak langsung memproses dan menganalisa parameter proses pemotongan. Dalam hal itu, tantangan utama terletak pada pemilihan parameter proses yang tepat dan teknik pemrosesan sehingga diperoleh penilaian kesehatan alat yang akurat. Pada micromilling adalah proses pemesinan di perbatasan pembuatan bagian-bagian kecil untuk proses manufaktur pemotongan suatu logam, di mana diameter alat pahat berkisar 10 ohm hingga 800 dan memiliki jari-jari tepi yang bervariasi dari 1 ohm hingga 10. Pada metode penelitian ini menggunakan tahapan TCM, yang mana tahapan ini untuk mengetahui kondisi sebuah alat, di mana dengan cara ini konsekuensi yang tidak diinginkan seperti kegagalan alat dapat dihindari sebelumnya. Tujuan utama pada penelitian ini untuk memilih parameter proses yang tepat dan teknik pemrosesan. Dengan begitu kesehatan alat dapat diperkirakan secara akurat. Pada sinyal gaya pahat, getaran digunakan secara luas dalam memperkirakan kondisi pahat. Dalam metodologi untuk pemilihan kausan pahat dengan melakukan pengukuran kekuatan dan sinyal getaran secara simultan dan menganalisanya dengan teknik frekuensi dan frekuensi waktu. Untuk pemantauan kondisi alat dapat didefinisikan sebagai proses mendeteksi kausan dan karakterisasi alat. Dalam proses ini, parameter proses pertama-tama perlu diukur untuk mengekstraksi fitur yang sensitif terhadap kerusakan. Kemudian fitur-fitur ini dianalisa untuk menentukan kondisi kesehatan alat saat ini. Berbagai tahapan yang terlibat dalam TCM ditunjukkan pada gambar berikut. Di sini terdapat tool condition monitoring, di mana ada proses parameter, signal processing, dan decision. Untuk melakukan proses pengukuran sebuah sinyal didapatkan dua metode. Yang pertama itu adalah Fast Fourier Transform atau FFT. Metode ini menganalisa sinyal yang paling banyak digunakan. FFT tidak terlalu berguna untuk menganalisa sinyal non-linear sementara atau non-sensioner karena tidak menggambarkan konten frekuensi dari sinyal waktu tertentu. Analisa frekuensi waktu dapat menggambarkan fitur sinyal proses baik dalam waktu maupun frekuensi terkait. Yang kedua itu adalah transformasi Fourier, di mana transformasi Fourier bergantung waktu yang memetakan sinyal menjadi fungsi dua dimensi, waktu dan frekuensi. Itu dihitung menggunakan jendela geser dengan panjang tetap. Kinerja STFT terutama tergantung pada jenis yang panjang jendelanya dipilih. Sesuai ketimpangan Heisenberg dan panjang jendela tetap menghasilkan produk resolusi waktu frekuensi konstan, menghasilkan pertukaran di mana tidak mungkin ada mencapai resolusi waktu dan frekuensi yang tidak secara bersamaan. Kemudian pendekatan yang diusulkan adalah untuk melihat kausan mata pahat dengan melakukan pengukuran kekuatan sinyal getaran secara simultan dan kemudian menganalisisnya dengan teknik frekuensi dan frekuensi waktu. Langkah-langkahnya yang terlibat yaitu pertama eksperimen, kedua analisa alat, ketiga sinyal, keempat estimasi kausan alat. Objek penelitian ini bahwa gaya potong dan sinyal getaran adalah parameter yang paling banyak digunakan dalam TCM, di mana akselerometer pada umumnya digunakan untuk mengukur getaran yang dihasilkan dalam interaksi dengan mata pahat ke benda kerja. Di sini terdapat sebuah mesin milling dan di sini bagian-bagian alat ukur suatu sinyal getaran. Di sini akselerometer, workpiece, benda kerja, mikro, and millingnya, kemudian digital lag, microsource, dan dinamometer.
Yang C ini alat mikro macrophase. Jenis operasi pemakanan berdasarkan arah pemotongan alat dengan arah umpan benda kerja yang terdapat pada gambar laptop Anda. Yang gambar A ini pemotongan arah ke atas dengan gaya motong searah jarum jam. Yang B ini pemotongan arah ke bawah. Yang C pemotongan dengan gaya penuh. Berdasarkan arah rotasi pahat dan arah umpan benda kerja, operasi pemotongan dapat memiliki konfigurasi yang berbeda. Pada penelitian ini membahas operasi pemakanan atas, bawah, dan pemakanan penuh seperti yang ditunjukkan pada gambar di atas tersebut. Untuk mempelajari mekanisme kausan pahat, operasi pemotongan dimulai dengan pahat baru ditunjukkan sampai kausan pahat didefinisikan. Untuk tujuan itu, snapshot pahat diambil untuk mengukur jumlah kausan pahat setelah setiap rangkaian proses pemotongan, seperti yang ditunjukkan pada gambar 4. Di sini terdapat 15 tes eksperimental yang dilakukan. Dapat dilihat pada layar komputer Anda. Yang A ini adalah pengujian 1-3, yang B 4-6, yang C 7-9, yang D 10-12, yang E pengujian 13-15. Selanjutnya, detail kondisi pemotongan seperti arah pemotongan atau dir kecepatan potong, FC tingkat umpan per tepi, FZ kedalaman potong sebuah P, dan kecepatan spindle itu N. Digunakan untuk setiap tes dirangkum dalam tabel berikut. Dapat dilihat pada layar komputer Anda. Ada 15 kali. Kemudian analisa alat. Alat mikrofon yang digunakan dalam percobaan relatif ramping untuk dapat memiliki deformasi yang besar. Untuk alasan ini, frekuensi alami diperkirakan menggunakan model deformasi besar. Ini adalah rumus analisa sebuah alat, di mana M itu massa, E itu modulus, I itu momen inersia, L itu panjang alat, W perpindahan, F sama dengan kekuatan eksitasi. Kemudian frekuensi alami pemotongan alat dapat dihitung melalui simulasi numerik dengan menarik sistem dengan input impuls, yaitu F sama dengan defleksi. Spektrum frekuensi yang sesuai untuk alat macrophase ditunjukkan pada gambar 5, di mana ditentukan menjadi 65-302 Hz karena rentang permukaan percobaan hanya tinggi 15,00 Hz. Frekuensi alami alat tidak akan mempengaruhi hasil analisanya. Di sini gambar referensi frekuensi berdasarkan model deformasi alat macrophase. Frekuensi dari sumber getaran IPF ditentukan oleh jumlah tepi pada alat pemotong yang dapat dihitung. IPF sama dengan NS per 60 Hz, di mana Z itu adalah jumlah tepi pada alat pemotong dan macrophase berisi dua ujung tombak karena Z sama dengan 2. Yang selanjutnya, analisa sinyal. Di sini menggunakan transfer wavelet untuk mendapatkan representasi dua dimensi sebagai spektrum atau peta frekuensi waktu dan signal satu dimensi. Keuntungan dari ini adalah pemisahan frekuensi individu sebagai fungsi waktu. Fungsi Morflet adalah kandidat yang baik untuk aplikasi ekstraksi itu karena memberikan keseimbangan yang baik antara resolusi waktu dan frekuensi. Fungsi wavelet Morflet digunakan sebagai Morpher wavelet dalam analisa yang dibentuk oleh fungsi sinusoidal dan fungsi penurunan logaritma. Fungsi ini memiliki bentuk yang mirip dengan respons sistem linear yang stabil. Kemudian, estimasi pemakaian alat. Estimasi kausan pahat diperoleh dengan analisa simultan, FFT dan CWT untuk mengidentifikasi frekuensi getaran amplitude dan adanya respon non-linear. Dalam hal ini kriteria berikut dipertimbangkan. Ada 3 kriteria: perilaku IPF dan harmonis. Yang kedua, kehadiran frekuensi non-harmonik.
Yang ketiga, tingkat non-linear dalam hal amplitude ketika proses pemotongan maju. Dalam tujuan utama dari analisa FTT dan CWT untuk mengidentifikasi frekuensi tersebut karena gesekan rendah karena interaksi alat benda kerja selalu menghasilkan frekuensi non-harmonik pada 0, non-harmonik hasil. Dari hasil sinyal gaya pahat, getaran diukur secara simultan untuk menentukan kausan pahat dengan operasi pemakanan naik, penuh, dan turun. Sinyal yang diukur di mana nilai rata-rata setiap pengukuran dikurangi dan dinormalisi untuk menganalisa kondisi pahat, analisa FFT dan CWT. Yang A itu analisa sinyal kekuatan cutting. Dalam penelitian ini, hubungan antara kausan pahat gaya potong dalam 3 sumbu F, X, F, Y, FZ akan dibahas. Analisa dilakukan tentang frekuensi 0 Hz hingga 5 Hz. Sebagai contoh, sinyal gaya potong dalam XRFX diperoleh dari uji 1 ditunjukkan pada gambar 6. Sinyal diukur kemudian zeta asal FTT dilakukan seperti yang ditunjukkan pada gambar 6b. Ini memberikan frekuensi dominan dan amplitude sesuai pemotongan dilakukan dengan kecepatan spindle N38,197 rpm. Di sini yang tadi gambar yang terdapat pada A dan di sini gambar yang terdapat pada B-nya. Gambar ini referensi sinyal gaya Fx diperoleh untuk uji 1, yang A itu dominan waktu, yang B dominan frekuensi, dan yang C itu frekuensi waktu CWT. Ini gambar hasil uji ke-15 sama dengan yang A itu dominan waktunya, yang B itu dominan frekuensi, yang C frekuensi waktu atau CWT. Dari analisa yang sama dilakukan pada sinyal yang diperoleh dari seluruh kondisi pengujian tes 1 sampai 15 dengan hasil yang sesuai dirangkum dalam tabel 3, menunjukkan puncak frekuensi yang paling dominan di 3 arah ortogonal dan rasio mereka sehubungan dengan IPF. Ini tabel yang dijelaskan tadi analisa frekuensi waktu dari sinyal gaya potong. Dapat dilihat pada layar komputer Anda. Yang ini adalah gambar dari representasi sinyal getaran yang diperoleh untuk uji 1 untuk dominan waktu, yang B itu sama dominan frekuensi, yang C frekuensi waktu CWT. Yang gambar sebelahnya dengan uji yang ke-15 dapat dilihat pada layar komputer Anda. Yang B itu analisa sinyal getaran, di mana analisa sinyal gaya FTT dan CWT dilakukan pada sinyal getaran pada rentang frekuensi dari 0 Hz hingga 15 Hz. Contoh sinyal getaran uji 1 dan hasil analisa FTT dan CWT yang sesuai ditunjukkan pada gambar 8 yang tadi. Selain memberikan analisa dan andal dari 0 Hz ke 5 Hz, pengukuran akselerasi dapat digunakan untuk meningkatkan kemampuan deteksi kausan pahat dengan mencakup fitur proses pemotongan dan frekuensi yang lebih tinggi. Pembahasan untuk mengukur kausan pahat, perilaku frekuensi harmonik dan non-harmonik yang ada dalam gaya potong dan sinyal getaran dianalisa. Menurut bentuk pahat, fungsi gaya menghasilkan getaran pada IPF 2 kali kecepatan putaran karena adanya 2 tepi tajam. Dalam kasus analisa gaya potong, lebih banyak frekuensi dalam FAZ arah seperti yang ditunjukkan pada tabel 3. Pemeriksaan lebih dekat menunjukkan bahwa dalam hal alat sehat, komponen harmonik dan non-harmonik didefinisikan dengan baik dan frekuensi nominal. Semua dites ada puncak di 4,00 Hz yang tidak terkait dengan kondisi proses apapun. Dalam banyak kasus disinkronkan dengan 2 kali IPF. Dalam perilaku rasio amplitude dalam hal IPF, gaya potong dalam 3 arah ortogonal menggunakan VVT, di mana tujuan utamanya menentukan rasio amplitude bervariasi berhubungan dengan kausan pahat. Dengan kata lain, diharapkan bahwa rasio amplitude bervariasi secara linear seiring dengan kausan pahat. Hubungan antara kausan pahat dan tingkat non-linear dalam frekuensi harmonik dan non-harmonik. Selama proses pemotongan ditunjukkan dalam font tebal berwarna biru, dapat dilihat pada tabel sebelumnya.
Tujuannya adalah untuk memeriksa apakah tingkat nonlinear bervariasi ketika memakai alat maju. Di sini tingkat nonlinear menyiratkan kontinuitas atau variasi dalam amplitude pada setiap frekuensi dominan. Sebagai contoh, amplitude tetap konstan selama proses pemotongan, bahwa frekuensi tertentu itu bersifat linear. Namun jika amplitude bervariasi atau terputus-putus, itu menunjukkan nonlinear yang kuat. Dalam penelitian ini, analisis frekuensi waktu digunakan untuk signal gaya fx yang diperoleh untuk diuji 1 frekuensi pada 3,13 Hz lebih nonlinear dibandingkan dengan frekuensi pada 2,504 Hz seperti yang ditunjukkan pada gambar 6 yang C. Namun analisa frekuensi CWT untuk signal gaya dan getaran dari tes 1 sampai 15 tidak ada bukti yang cukup untuk mengidentifikasi hubungan antara tingkat nonlinear dan kausan pahat, karena tingkat nonlinear tetap relatif tidak berubah dan hanya frekuensi non-harmonik digeser dari nilai nominal. Kesimpulan. Dari kesimpulan review jurnal ini, pertama, didapatkan dalam hal alat yang sehat, frekuensi harmonik dan non-harmonik hadir dalam nilai nominal. Dalam hal alat aus, komponen harmonik ini bervariasi dari nilai nominal atau tidak ada. Selain itu, analisa signal getaran menunjukkan adanya frekuensi baru saat kausan pahat meningkat. Yang kedua, analisa amplitude gaya menggunakan VVT tidak memberikan bukti konklusif untuk menganggapnya sebagai indikator kausan pahat. Yang ketiga itu analisa lebih lanjut menggunakan getaran signal menunjukkan adanya komponen frekuensi baru karena kausan pahat. Ini menyiratkan bahwa kombinasi dari kedua parameter proses ini memberikan hasil yang lebih andal. Selain itu, dimasukkan pengukuran getaran meningkatkan bandwidth pengukuran. Studi lebih lanjut diharapkan mencakup analisa pengukuran pada frekuensi tinggi 5,00 Hz hingga 1500 Hz. Demikianlah hasil presentasi tentang review jurnal saya. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.